Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahmtana innaka antal jawabul karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm wa aftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan Allah di pertemuan yang kedua ini seperti itu, di pertemuan di daurah singkat fikih tentang darah wanita yang kemarin itu sempat ada, belum terekam ya yang kemarin, tapi insya Allah hari ini semoga terekam biar nggak mengulang lagi seperti itu. Dan pembahasan kita hari ini seperti yang tadi sudah dibilang, bahwasanya kita hari ini akan membahas tentang fikihnya, masuk ke dalam madkhal fikihnya, yang mana nanti kita akan membahas seputar fikih secara umum, dan juga kita akan membahas seputar air dan juga apa itu toharoh. Seperti itu. Nah, sedikit mengulas di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang keimanan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasulullah SAW, dan keimanan kepada kitabullah Al-Qur'anul Karim, seperti itu. Dan kita kemarin sudah katakan bahwasanya mengimani ketiga hal tersebut harus dengan akal. Artinya harus dengan dalil yang qat'i, sehingga kita benar-benar yakin bahwasanya Allah itu ada, Rasulullah SAW itu adalah utusannya, dan Al-Quranul Karim merupakan kalamullah. Seperti itu. Adapun keimanan yang tiga yang terakhir, keimanan kepada hari kiamat, keimanan kepada para nabi-nabi terdahulu, keimanan kepada qadar dan qadar, itu kita mengimani dengan menggunakan dalil nakliyah seperti itu, atau yang kita bilang sebagai sunnah dan Al-Quranul Karim. Nah, dan di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas secara ringkas dan padat mengenai kode dan kodar itu secara singkat seperti itu, dan alhamdulillah kita sudah sampai selesai membahas tentang bab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan kepada Rasul, dan keimanan kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, ketika kita sudah yakin terhadap hal tersebut, maka alhamdulillah kita sudah menjadi mukmin yang benar-benar yakin dengan memegang keimanan kepada Islam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena nanti keimanan kita ini akan menjadi jembatan, akan menjadi pondasi kita dalam beribadah, akan menjadi sebuah pondasi kita dalam membangun kerangka ataupun akan membangun sebuah bangunan yang mana bangunan itu berisikan syariat-syariat yang Allah turunkan melalui nabinya. Seperti itu. Jadi pintu gerbang pertama menuju fikih adalah ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani Rasul, dan mengimani kitabullah, seperti itu. Karena ini merupakan gerbang pertama yang harus kita lalui dulu untuk masuk ke dalam kota bernama fikih. Seperti itu. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di start awal dari gerbang menuju fikih ini. Seperti itu. Dan mungkin akan ada pertanyaan, emang Ustadz, emang kaitannya apa antara akidah dan syariah? Kaitan antara akidah dan syariah itu tentu ada kaitan yang sangat erat, seperti itu. Ibarat sebuah bangunan, akidah itu merupakan sebuah pondasi, seperti itu. Dan syariat merupakan sebuah batu bata yang tersusun hingga menjulang tinggi, dan terjadilah yang kita sebut sebagai namanya rumah, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya keimanan itu harus dibarengi dengan yang namanya amal soleh. Iman pasti dibarengi dengan amal soleh. Di setiap ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim pasti selalu disebutkan bahwasanya keimanan harus dibarengi dengan amal soleh. Nah, amal soleh itu berupa apa? Nah, itu pun nanti akan kita pelajari, dan itu bab yang akan menjadi fokus dalam ilmu fikih, yaitu tentang bagaimana manusia melakukan amal soleh
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'annya. Seperti itu. Nah, tapi untuk pertama kali ini kita akan cari tahu dulu sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh kaum mukmin? Apa sih yang sejatinya yang harus dilakukan oleh kaum mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitabullah seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita melalui Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 bahwasanya apa sih orang mukmin itu? Orang mukmin itu adalah qad aflahal mu'minun. Maka sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasannya kita yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah janjikan sebagai mempunyai sebuah kemenangan, mempunyai kemenangan. Dan qad di sini, kalimat qad di sini ini bermakna bahwasannya pasti orang beriman itu pasti menjadi orang yang aflah, menjadi orang yang beruntung. Lalu berikutnya, Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu kita, siapa tuh orang mukmin? Orang mukmin itu adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang mukmin, orang yang mengerjakan salat dalam keadaan khusyuk, tenang, khudu, dan nyambung, connect sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak cuma hanya salat saja, apalagi walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin itu orang-orang yang meninggalkan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Seperti itu. Apalagi wahum lizakati walladzina hum lizakati fa'ilun. Mereka juga orang-orang yang mengerjakan zakat atau menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin ila akhiril ayah. Seperti itu. Nah, ini merupakan sifat dari kaum mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya. Nah, sifat-sifat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentahkik, untuk membuktikan bahwasanya keimanannya orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tuh yang seperti apa? Dibuktikan dengan apa? Nah, dibuktikannya dengan salat, dengan mereka menunaikan zakat, dan mereka yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka dan kepada budak-budak mereka. Ila akhiril ayah. Seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah sifat yang sebuah aktivitas yang dilakukan oleh kaum mukmin untuk untuk membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini ada kaitan yang erat antara keimanan dan juga amal soleh. Oke, di ayat yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang surat Al-Baqarah bahwasanya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasail fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal bas ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, ini juga pun merupakan sebuah gambaran tentang keimanan itu sangat kaitan eratnya dengan amal atau yang nanti akan kita sebut sebagai namanya syariat. Nah, jadi orang belum dikatakan beriman kalau belum melakukan aktivitas ataupun sederet aktivitas yang tadi disebutkan. Sholat, bayar zakat, menunaikan zakat, seperti itu. Terus memberikan makan atau memberikan nafkah kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, kepada musafir, orang-orang yang minta-minta, ila akhiril ayah yang disebutin dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 ini. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi merupakan ayat kedua yang menjadi penegasan bahwasanya akidah dan syariah itu punya kaitan atau punya tautan yang sangat erat. Seperti itu. Nah, makanya perumpamaan akidah dan syariah itu ibarat sebuah bangunan yang butuh dengan fondasi. Begitulah butuhnya syariat terhadap akidah. Nah, dari sini kita punya gambaran bahwasanya akidah seorang mukmin itu akan bisa
dipastikan atau kita akan meyakini bahwasanya dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia sudah menjalankan sederet ataupun sekumpulan syariat-syariat yang diberlakukan kepada orang tersebut. Seperti itu. Nah, berikutnya ada juga penegasan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyanul islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Seperti itu. Nah, Islam itu dibangun atas syahadat atau bersaksi bahwa Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala, Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Seperti itu. Nah, ini merupakan penegasan dari Rasulullah SAW bahwasanya keimanan itu berkaitan erat dengan syariat. Artinya iman dulu baru kita bisa bersyariat. Seperti itu. Karena kalau tidak ada keimanan, maka syariat itu tidak akan bisa dijalankan secara sempurna. Seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan begini, Ustadz, kenapa ya kok kita diperintahkan untuk sholat? Kenapa kita diperintahkan untuk zakat? Kenapa kita diperintahkan untuk melakukan sederet hukum-hukum syara yang dilakukan ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Seperti itu. Itu mungkin menjadi pertanyaan di kalangan kita. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya wa ma khalaq a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti itu. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Seperti itu. Nah, di sini kita punya rules seperti itu. Kita punya aturan main di dunia ini. Bahwasanya aturan main kita di dunia ini hanyalah satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya mungkin yang akan jadi pertanyaan bagi kita. Kenapa kok Allah itu menyuruh kita untuk ibadah? Kenapa kok Allah nggak menyuruh hal yang lain? Seperti itu. Oke. Saya kasih perumpamaan begini. Semisal saya sebagai seorang bos misalnya. Mas Ali sebagai sebagai orang yang ada di bawah saya. Seperti itu. Jadi saya bosnya, Mas Ali itu adalah orang yang ada di bawah saya, seperti itu. Nah, untuk menegaskan bahwasannya saya itu adalah bosnya Mas Ali, maka saya itu punya saya kayak itu punya power, punya kekuatan untuk menyuruh Mas Ali kemanapun saya mau, seperti itu. Mas Ali, tolong ambilkan ini. Mas Ali, tolong ambilkan ini. Mas Ali, tolong ambilkan ini. Nah, perintah saya kepada Mas Ali itu merupakan sebuah keharusan untuk mentahkik, untuk membuktikan bahwasanya saya itu adalah seorang bos. Saya itu adalah seorang yang punya kuasa atas seorang yang bernama Mas Ali. Seperti itu. Nah, perumpamaan ini bisa kita pakai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak mempunyai otoritas untuk mengatur manusia. Seperti itu. Nah, untuk mentahkik ataupun untuk merealisasikan makna ubudiyah ilahiyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan seperangkat aturan, seperangkat tata cara ibadah untuk mentahkik, untuk merealisasikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb semesta alam dan satu-satunya pihak yang punya otoritas untuk mengatur manusia. Seperti itu. Nah, itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala turunkan seperangkat aturan. Oke. Yang mana yang akan kita kenal sebagai namanya taklif. Seperti itu. Taklif itu dari kata kallafa yukallifu.
Atau kalau dalam bahasa Arabnya itu maknanya itu adalah kulfah dan masyakoh. Artinya itu kulfah masyakoh itu adalah kesengsaraan dan kesusahan. Seperti itu. Nah, kita itu sejatinya ketika ditaklif Allah Subhanahu wa taala kita itu sedang dibebankan. Dibebankan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan serangkaian pekerjaan. Nah, yang di mana serangkaian pekerjaan itu Allah Subhanahu wa taala tujukan untuk mentahkik, untuk kita itu apa ya, untuk mengasih tahu kepada para hamba-hambanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya pihak yang berhak mempunyai otoritas dalam mengatur aturan hidup ini dan aturannya hidup manusia. Nggak ada otoritas lain selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, itulah merupakan salah satu kenapa kok dinamakan taklif dan kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada rasulnya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat apa namanya ucapan saya ini di dalam kitab namanya Kitab Sirah Nabawiyah, Fikih Sirah Nabawiyah karya Ramadan Al-Buti di pembahasan tentang dakwah Rasul ketika Rasul itu ini dicerca dan dicaci oleh para penduduk Mekah seperti itu. Nah, itu ada pembahasan tersendiri terkait tentang apa itu makna taklif dan apa saja itu yang apa itu makna taklif dan kenapa kok taklif itu diberikan kepada manusia dan kepada para anbiya. Seperti itu. Itulah kurang lebih singkat penjelasan mengenai kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menurunkan seperangkat syariat yang diterapkan kepada kita. Nah, itu salah satu hal. Oke, balik lagi ke sini. Bahwasanya di sini tadi kita sebutin bahwasanya di sini ada penegasan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya akidah itu sangat erat kaitannya dengan syariah. Bahwasanya keislaman seseorang, keimanan seseorang itu nggak hanya sebatas bahwasanya dia itu bersaksi kepada Allah dan kepada Muhammad sebagai utusannya, melainkan dia harus mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Pertanyaan berikutnya, apakah Islam itu berarti hanya mengatasi sebagai ranah ibadah saja? Tentu jawabannya mutlak tidak. Di Islam itu nggak hanya mengatur ibadah, tapi juga dalam aktivitas-aktivitas yang lain itu juga Islam atur. Nanti akan kita temukan apa saja perihal yang diatur oleh Islam terkait dengan aktivitas kita sehari-hari. Seperti itu. Oke. Berikutnya. Nah, seluruh aturan tadi, seperangkat aturan tadi, perintah sholat, perintah zakat, perintah haji ke Baitullah, perintah menunaikan saum, itu semua terangkum dalam satu ilmu bernama ilmu fikih. Seperti itu. Ilmu fikih ini merupakan satu-satunya ilmu ataupun merupakan salah satu ilmu yang ini berbicara tentang aktivitas atau hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Nah, seluruh aktivitas manusia itu pasti ada hukum syaratnya. Tidak mungkin dan tidak ada satupun aktivitas yang dilakukan oleh manusia melainkan syarak sudah sudah menetapkan hukumnya. Berbicaranya saya itu ada hukumnya. Hukumnya apa? Mubah. Seperti itu. Ketika saya berbicara kotor, apa hukumnya? Hukumnya nanti bisa ke haram. Ketika berbicara mengenai yang hak, apa hukumnya? Hukumnya bisa jadi wajib. Seperti itu. Padahal aktivitas yang dihukumi cuma satu, tapi bisa berdampak kepada 3 hukum yang lain. Nah, inilah yang ilmu yang menjelaskan perihal tersebut adalah ilmu fikih. Oke, nggak hanya bicara saja, aktivitas saya bergerak, aktivitas saya beraktivitas sehari-hari ke pasar, ke masjid, ke stasiun, ke bandara, ataupun ketika berhubungan sosial dengan lawan jenis seperti apa, dengan ibu saya seperti apa, dengan orang tua saya seperti apa, dengan kakek saya, dengan om saya seperti apa. Nah, itu semua seperangkat aturan tersebut itu ada hukum syaratnya.
Dan seperangkat hukum syara itu terangkum dalam satu ilmu bernama ilmu fikih. Seperti itu. Oke, semoga sampai di sini bisa difahami mengenai tentang kaitan eratnya ilmu fikih ataupun kaitan eratnya akidah dan syariah. Dan apa saja yang menjadi pembahasan dalam ilmu fikih. Seperti itu. Oke, kita masuk secara lebih detailnya lagi. Oke. Di dalam kitab-kitab fikih, para ulama itu punya 4 pembahasan besar dalam kitab fikih. Ingat ya, para ulama punya 4 pembahasan besar terkait kitab fikih. Oke. Pembahasan pertama ada pembahasan ibadat. Ini pembahasan ibadat itu merangkum nanti bab sholat, bab zakat, bab saum, dan bab haji. Kedua, ada bab muamalat. Yang ini kaitan eratnya nanti dengan hutang piutang, dengan ribawi, berkaitan dengan pinjam meminjam, berkaitan dengan penggadaian, seperti itu. Nah, ini dibahas di dalam bab ini. Yang ketiga, bab ketiga ini disebut sebagai namanya ahwal syakhsiyah, atau para ulama bilang ini fikih usrah, fikih rumah tangga, seperti itu. Nah, ini kaitan eratnya nanti dengan aktivitas menyusui, aktivitas pengasuhan, aktivitas hukum-hukum yang lain berkaitan dengan pernikahan, khulu, istibro, terus nanti tolak dan lain sebagainya, nafkah juga. Nah, ini ada di bab ketiga bernama Kitabul Usroh ataupun bab fikih yang bernama Ahwal Syakhsiyah. Yang keempat, ada namanya hukum hudud wal jinayat. Nah, di dalam bab ini nanti ada kaitan eratnya dengan dengan segala pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang abdun, baik itu kepada pelanggaran tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan erat kepada manusia ataupun dengan ataupun dengan keluarganya sendiri. Bisa jadi dengan istrinya, bisa jadi dengan anaknya ataupun sanak keluarganya. Seperti itu. Nah, inilah 4 pembahasan besar dalam kitab fikih. Seperti itu. Oke. Menjadi pertanyaan mungkin yang ada di kepala teman-teman. Ustadz, kenapa ya kok bab ibadah itu didahulukan daripada bab-bab yang lain? Oke. Bab ibadat itu didahulukan daripada bab muamalat, bab ahwal syakhsiyah, bab jinayat dan ukubat, karena bab ibadat ini kaitan eratnya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah yang tadi seperti ada di bab awal tadi yang ataupun pembicaraan awal kita tadi, bahwasanya ibadat ataupun tugas kita di bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi satu-satunya hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu ibadah. Dan ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ibadah itu didahulukan atas seluruh aktivitas manusia. Seperti itu. Nah, makanya para ulama itu menaruh bab ibadat di tempat yang paling pertama dalam pembahasan kitab fikih-fikih mereka. Oke, yang kedua, Ustadz, kenapa kok bab muamalat itu didahulukan daripada bab ahwal syakhsiyah dan bab jinayat dan ukubat? Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok bab muamalat itu didahulukan? Gini, manusia itu punya potensi kehidupan. Seperti itu. Potensi kehidupan manusia itu ada 2. Ada yang kita sebut sebagai namanya tokotul hayawiyah, seperti itu, atau tadi ada yang kita sebut sebagai namanya hajatul udwiyah, seperti itu, kebutuhan jasmani. Ada yang kita sebut sebagai namanya gorois, naluri. Nah, yang kita sebut pertama sebagai namanya hajatul udwiyah itu bahwasanya tadi itu kebutuhan jasmani itu harus didahulukan. Kenapa? Karena kalau kebutuhan jasmani ini nggak dipenuhi, semisal makan, minum, tidur, nah ini kalau nggak dibutuhkan, manusia itu akan mati. Seperti itu. Nah,
dalam rangka memenuhi kebutuhan hajat manusia ini, yaitu makan, minum, dan aktivitas lainnya berkaitan dengan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, maka manusia harus mendahulukan dirinya untuk memenuhi hal tersebut. Agar apa? Agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kenyataannya manusia itu nggak bisa memenuhi hajatnya, hajat makan, hajat minum, hajat-hajat yang lain yang itu berkaitan erat dengan kalau nggak dipenuhi itu bisa menenggang nyawa manusia, itu nggak bisa seluruh aktivitasnya dikerjakan sendiri. Dia butuh orang lain untuk membantunya memenuhi kebutuhan hajatnya tersebut. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan hajatnya tersebut, dia butuh orang lain. Nah, aktivitas dengan orang lain tentu harus ada aturan yang mengaturnya. Karena interaksi yang terjadi antar manusia ketika tidak ada aturan yang mengaturnya, tentu akan terjadi chaos, akan terjadi kerusakan, akan terjadi ketidakharmonisan. Bahkan nanti akan terjadi hukum rimba yang ada di mana-mana. Seperti itu. Nah, inilah alasan mengapa bab muamalat, yaitu bab berkaitan dengan interaksi manusia, nanti berkaitan dengan hutang piutang, tentang pinjam meminjam, untuk memenuhi hajatnya manusia untuk hidup, maka didahulukanlah bab muamalat daripada dua bab yang lainnya. Seperti itu. Jadi bab muamalat ditaruh tempat kedua setelah bab ibadat. Oke. Pertanyaan ketiga, Ustadz, kenapa kok ahwal syakhsiyah ditaruh di lebih dahulu ketimbang jinayat dan ukubat? Oke. Tadi, manusia tadi kan kita bilang bahwasanya dia itu punya hajatul udwiyah, punya kebutuhan jasmani. Dan dia juga itu punya naluri. Naluri di sini yang diantara lain adalah naluri melestarikan jenis. Seperti itu. Menikah, seperti itu. Kita punya keluarga besar, bahkan kita punya keluarga yang juga bukan keluarga besar, bahkan Anda punya bani, seperti itu. Nah, karena gorois ini atau naluri ini nggak mesti ataupun nggak mengancam manusia ataupun nggak meregang nyawa manusia kalau nggak dipenuhi, maka bab ahwal syakhsiyah itu diakhirkan ketimbang bab muamalat. Seperti itu. Karena manusia itu nggak mungkin semua manusia itu butuh nikah. Enggak. Ada yang nggak butuh nikah. Siapa? Anak kecil. Anak kecil apa ya butuh nikah? Ya enggak. Seperti itu. Kecuali nanti kalau dia sudah beranjak dewasa. Misalnya apalagi nafkah. Nafkah juga pun nggak wajib. Itu diberi. Nafkah juga nggak wajib ditegakkan hak nafkah ini ataupun membayar nafkah kepada keluarganya ketika dia masih kecil. Seperti itu. Artinya apa? Artinya seluruh ahkam yang ada di awal syakhsiyah itu nggak semuanya manusia itu butuh hal tersebut. Seperti itu. Semisal tadi nikah, manusia kan ada juga yang nggak butuh nikah. Semisal anak kecil tadi. Seperti itu. Manusia juga ada juga yang nggak punya kewajiban untuk memberi nafkah. Siapa? Yaitu anak kecil tadi. Majnun juga. Seperti itu. Makanya ahwal syakhsiyah ditaruh setelah bab muamalat. Nah, yang terakhir, kenapa kok bab jinayat ditaruh paling akhir? Nah, bab jinayat ini merangkum seluruh pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan di bab ibadat, bab muamalat, dan bab ahwal syakhsiyah. Oleh sebab itu, diakhirkanlah bab jinayat dan bab ukubat ini dalam kitab-kitab fikih mereka. Contoh misalnya, bab tentang tarikus sholah, tentang orang yang meninggalkan sholat. Nah, berarti ini kan menyangkut apa? Menyangkut ibadat. Seperti itu. Misalnya lagi, bab tentang tentang ghish, tentang penipuan dalam hal rangka utang piutang ataupun barang ribawi. Nah, nanti juga pun ini kaitannya dengan muamalat. Seperti itu. Misal lagi terjadi sengketa ataupun terjadi cekcok antar keluarga yang nanti membutuhkan kodi seperti itu. Apa hukum syaratnya? Nah, ini semua terangkum dalam satu bab yang bernama bab jinayat dan bab ukubat. Artinya diakhirkannya bab jinayat dan ukubat ini karena dalam bab ini
merangkum ketiga bab-bab sebelumnya. Seperti itu. Maka diakhirkanlah bab tentang jinayat dan ukubat ini. Seperti itu. Yang terakhir juga para ulama itu menulis dalam kitab-kitab mereka tuh bab itkun, bab pembebasan ataupun bab merdeka. Nah, itu para ulama menulis ataupun mengakhirkan bab tentang memerdekakan budak seperti itu paling akhir agar para ulama itu berharap, para fuqaha itu berharap mereka dibebaskan dari api neraka. Seperti itu. Makanya bab tentang itkun diakhirkan dari bab-bab yang lain dari kitab-kitab fikih para ulama. Seperti itu. Oke. Nah, inilah umumnya kitab-kitab fikih. Seperti itu. Tadi sudah umum, kita lebih spesifik lagi ke dalam bab kitab-kitab fikih yang akan kita pelajari secara mungkin secara ringkas lah, seperti itu, utamanya di dalam bab ibadat. Kalau untuk bab muamalat, bab ahwal syakhsiyah dan bab ukubat, mungkin nanti akan ada majelisnya sendiri dan mungkin nanti akan ada gurunya sendiri, seperti itu. Mungkin kita akan fokus kepada bab ibadat, seperti itu. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, tafadhol silahkan, dan boleh kalau misalkan juga mau ditulis di teks via chat box juga boleh. Kalau mau tanya langsung juga silakan open mic-nya dan silakan bertanya. Oke, tafadhol silakan. Kalau sejauh ini ada punya pertanyaan. Nggak ada? Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, oke, baik. Berikutnya, bab ibadat. Bab ibadat itu apa aja Ustadz? Nah, tentu ibadat itu yang sudah kita yang sudah kita ketahui. Pertama itu ada sholat. Nah, ini sholat merupakan bagian dari ibadah. Kedua itu zakat. Ketiga itu saum. Keempat itu adalah haji ke Baitullah. Seperti itu. Nah, para ulama itu sudah menyusun ke bab-bab ini, bab-bab ini. Nah, ulama pun punya alasan kenapa kok para ulama itu membuat tertiban seperti ini. Apa alasan utamanya? Alasan utama para ulama mentertibkan bab-bab kitab ibadat atau bab-bab fikih dalam bab ibadat ini. Pertama sholat, yang kedua zakat, ketiga som, keempat itu haji. Karena para ulama itu riayatan an hadis Nabawi Syarif. Seperti itu. Jadi hadis Nabi bilang kan tadi kan, bahwasanya bunyanul Islamu ala khamsin. Syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, iqamis shalah wa ita'i zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Seperti itu. Nah, karena hadis inilah para ulama maka mentertibkan keempat bab ini sesuai dengan urutan hadisnya. Oke, Ustadz, mungkin nanti ada yang bertanya lagi. Ustadz, ini di hadis ini tertulis haji dulu Ustadz, baru saum Ramadan. Seperti itu. Nah, oke. Sejauh yang saya ketahui bahwasanya alasan para ulama itu mendahulukan saum daripada haji karena hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini itu semuanya mendahulukan saum daripada haji. Seperti itu. Mendahulukan saum daripada haji. Kecuali riwayat Bukhari yang mendahulukan haji daripada saum. Dan yang di sini ini merupakan riwayat Bukhari. Seperti itu. Jadi alasan pertama para ulama itu mendahulukan saum daripada haji karena hadis-hadis yang datang itu mendahulukan saum dulu ketimbang haji. Yang kedua, alasan kedua, kenapa kok bab saum itu dilakukan daripada haji? Karena nggak semua orang itu mampu melaksanakan haji. Seperti itu. Tapi semua orang itu pasti bisa. Ataupun sebagian orang itu pasti bisa melakukan saum. Seperti itu. Kecuali mereka yang dapat uzur. Nah, oleh karena itulah, maka saum didahulukan daripada haji. Seperti itu. Nah, itu dua alasan
yang saya ketahui kenapa kok didahulukannya bab saum daripada bab haji. Oke, saya ulang lagi. Yang pertama, karena hadis-hadis yang datang mengenai ibadat ini itu hampir semuanya mendahulukan saum daripada haji, kecuali riwayat Imam Bukhari. Seperti yang tertulis di dalam apa namanya layarnya teman-teman ini. Yang kedua, alasan utamanya bahwasanya semua orang itu apapun, sebagian besar orang itu mampu melaksanakan saum, tapi nggak semua orang itu mampu melaksanakan haji. Maka dalam syaratnya haji harus ada istitoah, harus ada kemampuan, kemampuan jasmani ataupun kemampuan jasmaniah ataupun kemampuan maliyah. Maka bab haji diakhirkan. Seperti itu. Nah, inilah alasan para ulama mendahulukan sholat, zakat, saum, dan haji. Seperti itu. Itu alasan yang dikemukakan oleh para ulama. Berikutnya, Ustadz, kalau saya perhatikan misalnya, apa namanya, enggak tuh para ulama di kitab-kitab fikih tuh mereka nggak mendahulukan kitab sholat tuh, malah mereka itu mendahulukan kitab toharoh dulu ketimbang sholat. Seperti itu. Kenapa kok toharoh didahulukan daripada sholat? Sementara tadi Ustadz bilang bahwasanya para ulama itu ataupun para fuqaha itu mendahulukan pembahasan tentang ibadat karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala dan muamalat, ahwal syaksiyah dan juga bab jinayah dan uqubat. Oke. Jawaban atas pertanyaan kenapa kok bab taharoh didahulukan daripada sholat, karena taharoh merupakan syarat dari sholat itu sendiri. Nah, syarat itu harus didahulukan daripada masyrutnya yang disyaratinya. Semisal contoh begini, Mbak, misalnya di sini ada Mbak siapa ya? Ada Mas Ali deh, Mas Ali. Mas Ali di sini bos misalnya, bos di sebuah perusahaan. Mas Ali sedang mencari seorang sales misalnya. Mas Ali mensyarati bahwasanya dia harus punya SIM, SIM C. Terus dia harus tinggal di Jabodetabek misalnya. Terus fresh graduate, terus dia yang punya motor sendiri, terus dia laki-laki, terus dia yang punya bisa kerja di bawah tekanan misalnya. Nah, itu semua kan syarat seperti itu. Itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ingin mengajar ataupun ingin bekerja di perusahaannya Mas Ali. Maka ketika ada seseorang yang ingin mendaftar ke perusahaannya Mas Ali, maka dia harus memenuhi syarat tersebut. Karena kalau nggak memenuhi syarat tersebut ya udah pasti langsung tersingkirkan. Seperti itu. Nah, sama. Berarti dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya syarat itu harus ada dulu daripada masyrutnya yang disyarati. Nah, dalam hal ini toharoh itu didahulukan daripada sholat. Karena syaratnya sholat itu adalah toharoh. Artinya itu bersuci dulu. Maka pembahasan di dalam kitab fikih itu mendahulukan kitab ataupun bab toharoh ini. Kenapa? Karena syaratnya sholat itu merupakan apa? Karena syaratnya sholat adalah toharoh. Seperti itu. Selain itu apa lagi Ustadz? Selain itu ada nggak yang meyakinkan kita bahwasanya kenapa kok toharoh itu harus didahulukan daripada sholat? Nah, nih saya kasih contoh. Apa namanya? Sebentar. Oke. Syarat ataupun penegasan yang bisa saya katakan di sini kenapa kok toharoh didahulukan, bahwasanya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya miftahus salati taat tohur atau at-tuhur, bahwasanya kuncinya dari sholat itu adalah tohur, adalah bersuci. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman yang belajar bahasa Arab bisa kita tarik hukum seperti ini ataupun bisa kita tarik mafhum seperti ini. Miftahus salat miftahus salat itu merupakan bentuk yang definitif.
bentuk kata yang definitif, artinya bisa terdefinisikan dan diketahui. Miftahus sholat, kuncinya sholat. Oke. Yang kedua, at-tahur itu juga merupakan bentuk yang definitif. Oke. Bentuk definitif yang pertama itu karena ketersambungannya kalimat miftah, kata miftah dengan kalimat sholat. Nah, ketersambungan antara kuncinya sholat ataupun kunci dan sholat ini menjadi kuncinya sholat, ini menjadi bentuk yang definitif. Oke. Yang kedua, alamat atau ciri-ciri definitif dari kalimat at-tahur itu didahului oleh alif lam. Oke, alif lam. Miftahu as-sholati at-tahur atau at-tuhur. Seperti itu. Nah, para ulama itu mengatakan ketika suatu kalimat, suatu jumlah itu dibangun atas sesuatu yang definitif, yang pertama ini adalah miftahu sholat dan yang kedua adalah tohur, maka kalimat ini menjadi kalimat yang mempunyai hukum hasyr. Artinya kuncinya sholat itu nggak lain dan nggak bukan adalah toharoh. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka pembahasan toharoh itu didahulukan daripada sholatnya itu sendiri. Seperti itu. Nah, inilah penegasan yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kok sholat itu harus didahului oleh toharoh dan kenapa pembahasan toharoh itu didahulukan daripada sholat seperti itu. Oke, sekarang saya tanya deh sama ini kalau misalkan ada yang mau jawab silakan jawab, kalau ada yang mau jawab via chatbox juga silakan. Oke, syarat sholat itu ada dua. Ada syarat wujub atau syarat wajib, ada syarat sahnya sholat. Oke, pertanyaan saya. Syarat wajibnya sholat apa aja? Oke, yuk. Saya tanya coba. Random, silakan. Yuk, Mas Ali, silakan Mas Ali. Kalau bisa jawab. Syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat. Oke, itu. Pertama, udah disepil tuh itu dijawab tuh, udah dijawab sama Mbak Yuni. Pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal. Nah, yang keempat itu para ulama ada yang nambahin adalah bersih dari haid dan nifas. Nah, itu apa namanya? Syarat wajibnya sholat. Sekarang, syarat sahnya sholat. Sekarang, oke, Mas Ali. Oke, tadi syarat wujub tadi udah. Sekarang Mas Ali deh. Mas Ali sebelum sebelum yang lainnya jawab, coba. Syarat sahnya sholat. Takbiratul ihram. Bukan, takbiratul ihram tuh rukun dia, rukun. Rukun. Syarat sahnya sholat. Sholat itu dikatakan sah kapan? Ataupun apa syarat-syarat kita bisa melaksanakan sholat atau sahnya kita sholat? Suci dari hadas kecil dan besar. Terus, satu. Yang kedua, ayo. Coba Oke, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam sholat. oke. Terus, Terus apalagi? Ingat nggak? Oke, yang lainnya silakan kalau ada masuk yang- oh, gimana? Oke, oke. Coba yang lainnya, ada yang mau bantu Mas Ali biar melengkapi jawaban. Silakan. Mbak Yuni, Mbak Widya, silakan coba kalau ada yang mau jawab. Nggak ada? Oke. Yang pertama, syarat sahnya sholat itu pertama dia harus bersih dari apa? Dari hadas dan najis atau yang kita sebut sebagai toharoh. Yang kedua, itu masuk waktu sholat. Yang ketiga, istiqbalul kiblah. Seperti itu. Oke. Yang keempat adalah satrul aurat, menutup aurat. Oke. Kita cek. Oke.
Syarat sahnya sholat. Pertama, toharoh. Kedua, dukhul waktu. Ketiga, satrul aurat. Keempat adalah istiqbalul kiblah. Oke. Bersuci, masuk waktu sholat, menutup aurat, dan istiqbalul kiblat. Oke. Di sini saya mau ngasih sebuah gambaran. Orang itu masih bisa sholat ketika, ataupun pertama kita bahas satrul aurat dulu ya, satrul aurat dulu. Orang itu boleh sholat dalam keadaan nggak menutup aurat, seperti itu, saat ia tidak punya pakaian lagi yang suci untuk ia melakukan ibadah. Yang di sini adalah sholat. Seperti itu. Oke? Dan ketika waktunya sudah mepet, dan dia itu harus melaksanakan sholat, maka dia boleh sholat dalam keadaan tidak menutup aurat. Sah, sholatnya sah, dan nggak perlu diulang lagi. Seperti itu. Artinya apa? Di sini dalam syarat satrul aurat ini ada kemakfuan, ada kemaafan dari syarat untuk tidak terpenuhi. Seperti itu. Yang kedua, istiqbalul kiblat. Misalnya, kita boleh sholat di atas kendaraan. Sholat sunnah ya, sholat sunnah di atas kendaraan. Kemanapun arah kendaraan tersebut, kita boleh sholat sunnah semau kita. Seperti itu. Nah, yang mana nanti di sini, di istiqbalul kiblat ini nanti ada perinciannya lagi. Seperti itu. Dalam mazhab kita ada perinciannya lagi. Ada sekitar 3, terus 3 itu ada sekitar 6 sampai 9. Seperti itu. Perinciannya, kurang lebih. Nah, artinya apa di sini? Artinya istiqbalul kiblah juga pun menjadi menjadi kemaafan, dimaafkan ketika seseorang itu melaksanakan sholat sunnah. Seperti itu. Nggak harus ngadep kiblat. Oke. Berarti istiqbalul kiblat ada kemaafan. Oke. Yang ketiga, masuk waktu sholat. Semisal begini, di sana kan waktu Isya ya. Sekarang yang Isya itu mungkin daerah-daerah Indonesia ataupun daerah-daerah luar Indonesia lah ya, seperti itu. Oke, anggaplah lagi sholat Isya kita, seperti itu. Kita lagi di majelis nih, tiba-tiba di rumahnya Mbak Yuni misalnya ada anak kecil yang azan, Allahu Akbar misalnya, sampai la ilaha illallah misalnya. Terus Mbak Yuni karena sudah masuk waktu sholat bergegas, beliau melaksanakan sholat. Tiba-tiba Mbak Widya ngasih tahu, Mbak, tadi itu belum azan loh, Mbak. Loh, tadi azan seperti tadi anak kecil tadi azan? Enggak, tadi itu anak kecil yang mainan di masjid, mainan mikrofon. Oh, alah, gitu. Seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah sholatnya Mbak Yuni ini sah atau tidak? Jawabannya. Jawabannya, sholatnya Mbak Yuni itu sah. Seperti itu. Akan tetapi, sholatnya ini tidak sah untuk sholat Isya yang benar-benar hakiki. Tapi sholat Isyanya itu dimasukkan ke dalam catatan amal ketika Mbak Yuni itu nggak melaksanakan sholat Isya di hari-hari sebelumnya. Seperti itu. Jadi sholat Isyanya tetap sah, tapi sholat Isyanya ini nggak menggugurkan kewajiban kefarduannya terhadap masuk waktu sholat yang benar-benar masuk waktu sholat atau yang hakiki. Tapi sholatnya tetap sah. Sholatnya ini bisa menutupi sholat Isya yang pernah ditinggalkan. Atau kalau misalkan Mbak Yuni nggak pernah, ataupun Mbak Yuni selalu taat melaksanakan sholat, maka sholat Isyanya dihitung sholat menjadi sholat nafilah. Sholat sunnah. Seperti itu. Tapi sholatnya tetap sholat. Nah, berarti dari dukhul waktu ini, dari masuk waktu sholat, juga ada kemaafan dari syarat. Bahwasanya nggak harus ada seperti itu. Nah, akan tetapi syarat tidak mentolerir mereka yang tidak punya toharoh ketika melaksanakan ibadah, yaitu di sini adalah ibadah sholat. Sampai-sampai syarat membuat perincian hukum terkait toharoh ini. Kalau nggak ada air pakai debu. Seperti itu. Nah,
Ini artinya bahwasanya ada hal penting yang sangat penting ataupun ihtimam yang sangat ditunjukkan oleh syara mengenai toharoh ini. Nah, maka dari sinilah toharoh itu menjadi pelajaran yang pertama kali wajib harus kita ketahui. Kenapa? Karena ibadah yang paling penting, sholat aja, itu mengharuskan sholat, mengharuskan toharoh. Sholat nggak masih memaafkan untuk ketika dia nggak masuk waktu sholat. Memaafkan ketika nggak satrul aurat. Memaafkan ketika nggak istiqbal kiblat. Tapi sholat nggak mentolerir kalau dia itu nggak ada toharoh. Oleh sebab itu, maka toharoh menjadi pelajaran paling pertama yang harus diketahui oleh seorang hamba ketika ingin melaksanakan sholat. Seperti itu. Oke. Penegasan ini yang tadi seperti saya bilang. Kenapa penegasan tentang toharoh ini penting daripada bab-bab yang lain, daripada bab dukhul waktu, daripada istiqbalul kiblat, daripada satrul aurat? Karena hadis Nabawi Syarif bilang bahwasanya miftahul jannati as-shalah wa miftahus salati at-tahur atau at-tuhur. Rahu Tirmidzi wa Ahmad. Kuncinya surga itu sholat. Dan kuncinya sholat itu adalah bersuci. Nah, tadi seperti saya bilang bahwasanya di sini ada jumlah hasr yang bahwasanya kuncinya surga itu cuma satu. Apa? Sholat. Dan kuncinya sholat itu nggak lain dan nggak bukan melainkan toharoh atau bersuci. Nah, seperti itu. Sebelum lanjut, tafadhol silakan kalau ada yang punya pertanyaan sampai di bab ataupun sampai di pembahasan ini. Tafadhol. Ada? Izin Ustaz, Silakan. terkait waktu sholat Ustaz. Hmm. Ini adzan Ustaz, adzan. Jadi saya mendapati itu adzannya itu kayak maghrib itu mendahului Ustaz. Nah itu yang kita ikuti itu yang mana Ustaz? Ada masjid yang adzannya itu lebih mendahului dari masjid-masjid yang lain. Itu apa kita ikut yang terakhir atau yang tengah-tengah atau gimana Ustaz? Oke. Pertama gini, azan itu kan merupakan panggilan. Dia bukan merupakan tanda masuknya waktu sholat, tapi itu merupakan panggilan. Seperti itu. Oke. Masuknya waktu sholat itu ditandai dengan adanya azan. Tapi kapan masuknya waktu sholat itu ataupun kapan kita diperkenankan sholat itu, syara tidak menentukan tata cara kapan masuknya waktu sholat. Seperti itu. Maka oleh sebab ini, maka adalah metode yang dilakukan oleh para ulama untuk untuk menggali kapan-kapan aja waktu sholat. Makanya ada ru'yat, ada hisab. Ataupun yang kita kenal dengan hisab lah sekarang. Nah, hisab yang dilakukan oleh para ulama untuk menentukan waktu sholat, itu pun juga sifatnya sifatnya nggak sifat yang benar-benar pas banget, enggak. Ada toleransi sekitar 5 menit. Ada sekitar toleransi 10 menit. Seperti itu. Nah, biasanya para husab ataupun para orang-orang yang bekerja ataupun yang mereka itu konsentrasi di bidang itu, mereka itu mereka itu mengurangi 5 menit. Ini yang saya tahu ya, nanti boleh dicek, mengurangi 5 menit dari waktu yang seharusnya yang dari hitungan mereka itu tepat. Mereka biasanya mengurangi 5 menit. Seperti itu. Mengurangi 5 menit dari waktu yang seharusnya. Nah, makanya terjadi variatif. Karena ada toleransi tadi itu. Toleransi sekitar 5 menit, 10 menit. Nah, itu merupakan hitungan yang dilakukan oleh para ulama mengenai hisapnya waktu masuk waktu sholat ini. Nah, makanya tuh hati-hati sebenarnya ketika teman-teman itu sahur. Seperti itu. Jadi, kalau subuh, itu sebenarnya
imsak itu udah menjadi benar-benar kita imsak. Karena waktu azan yang ada di dalam handphone kita dan gadget kita itu sebenarnya toleransi yang diberlakukan oleh para peneliti, ya ini peneliti waktu sholat, untuk mengantisipasi bahwasanya waktu sholat itu sudah benar-benar nyata, sudah ada. Seperti itu. Nah makanya saya pribadi itu ketika puasa Ramadan kemarin ataupun puasa-puasa sunnah yang saya lakukan, ketika sudah 5 menit, itu saya sudah berhenti total. Seperti itu. Tadi, untuk mengantisipasi bahwasanya ketika saya itu misalkan, masih 5 menit lagi, masih boleh makan dong. Enggak, tahan dulu. Hitungan yang ada di dalam hisab itu bisa jadi itu toleransi yang diberlakukan oleh para ulama untuk menetapkan waktu-waktu mereka. Seperti itu. Oke, itu satu hal yang pertama harus diinikan dulu, diketahui dulu bahwasannya itu merupakan hitungannya para falakiyin, ulama-ulama astronomi. Yang kedua, di situ ada toleransi. Berikutnya, Ustadz lalu pilih yang mana Ustadz? Jawabannya ya sudah, ketika memang sudah banyak yang sudah azan, ya udah kita udah boleh sholat di situ. Seperti itu. Karena azan itu merupakan panggilan, seperti itu. Bukan tanda masuknya waktu sholat, bukan. Tapi merupakan panggilan. Nah, jadi azan itu bukan merupakan tanda masuk waktu, tapi panggilan. Berbeda dengan misalnya ini agak melebar sedikit. Semisal misalnya ru'yat, seperti itu. Ru'yat itu harus ada untuk diwajibkannya puasa. Dan metode satu-satunya untuk menentukan puasa itu ada atau tidaknya, nah seperti itu adalah ru'yat ini. Nah, meskipun nanti ada ulama yang mengatakan bahwasanya ada juga kok, boleh juga kok pakai hisab seperti itu. Tapi kalau kita melihat hadis-hadis yang datang, itu ru'yat itu menjadi satu-satunya yang paling kuat lah untuk menentukan masuknya waktu puasa. Nah, ini menjadi perbedaan antara ru'yat dan juga masuknya waktu sholat tadi itu. Azan tadi itu. Azan itu bukan merupakan tanda masuknya waktu sholat, tapi itu merupakan panggilan saja. Karena masuknya waktu sholat itu adalah waktunya itu. Adapun puasa, itu yang menjadi masuknya waktu puasa, itu adalah ru'yatnya itu. Terlihatnya ru'yat. Nah ini yang harus diketahui. Artinya apa di sini? Berarti ketika ada azan yang mendahului, ya udah kita ambil yang paling akhir saja. Karena kan juga kan nanti kita sholat juga kan nunggu jamaah ngumpul dulu, dan itu udah masuk waktu sholat. Nah nggak apa-apa. Seperti itu. Oke? Nah, semoga di sini bisa dipahami ya permasalahan tentang masuknya waktu sholat ini. Oke, gimana Mas Iya, Ali? syukur Ustaz. Iya Ustaz, terima kasih. Oke. Jadi. Oke. Nah, oke, nih juga ada tentang lagi. Ada juga yang menambahkan bahwasanya syarat wajib sholat itu adalah dakwah kepadanya. Lalu bagaimana jika ada orang yang tinggal di pedalaman dan berdalih mereka tidak mengetahui kewajiban ini, apakah dimaafkan? Oke. Seperti yang pernah saya bilang kemarin, bahwasanya dilihat dulu gitu loh. Apakah dakwah itu sudah sampai kepada mereka atau belum? Oke. Pertanyaannya itu dulu yang pertama yang harus kita ketahui. Bahwasanya dakwah itu sudah sampai belum kepada mereka. Kalau misalkan mereka tinggal di pedalaman dan mereka itu nggak ada nggak punya akses untuk menuntut ilmu, nggak ada akses untuk menuju pada para ulama, untuk belajar pada ulama, maka dia dimaafkan. Seperti itu. Nah, jahilnya dia itu dimaafkan. Oke. Yang menjadi persoalan kedua adalah bahwasanya saya belum tahu secara pasti apakah syarat wajibnya sholat itu harus sampai dakwah kepada mereka, itu saya belum mengetahui secara pasti. Kalau toh beneran ada, maka tadi itu sejauh yang saya tahu maka itu dimaafkan. Seperti karena dakwah belum sampai kepada mereka. Tapi dengan syarat tadi ya benar-benar sudah dakwah itu nggak sampai kepada mereka. Tapi kalau misalkan dakwah itu sudah sampai kepada mereka dan mereka nggak melaksanakan sholat, maka itu tidak dimaafkan. Seperti itu. Oke, jadi dari pertanyaan ini saya mau ngambil nyorot dua hal. Pertama, saya belum bisa memastikan bahwasanya syarat wajib sholat itu adalah dakwah sampai kepadanya. Saya belum bisa memastikan hal ini. Yang kedua, kalau misalkan kalau misalkan benar-benar di daerah pedalaman tersebut itu belum sampai dakwah Islam ataupun dakwah kewajiban sholat ini kepada mereka,
dan mereka nggak punya akses untuk hal tersebut dan mereka kesulitan untuk mengakses ilmu dan bertemu pada ulama, maka itu dimaafkan. Tapi kalau misalkan itu tidak terjadi pada mereka, maka itu tidak dimaafkan. Seperti itu. Itu tadi ini berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya berkaitan dengan jahil. Jahil itu ada yang ma'zur, ada yang goiru ma'zur. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Oke. Oke, nggak ada ya? Oke, kalau ada pertanyaan lagi silahkan di apa namanya di ini aja ditulis di kolom komentar ataupun silahkan bertanya. Oke, berikutnya lanjut. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan toharoh seperti itu. Toharoh yang akan menjadi pembahasan kita di sini ada 4. Pertama ada takrifnya toharoh, definisinya toharoh. Kedua ada wasilatut toharoh, ada tentang apa sih yang menghantarkan kita kepada toharoh. Yang keempat ada wasilahnya toharoh. Jadi udah wasilah menjadi wasilah lagi dari toharoh. Yang keempat adalah maqasidut toharoh atau tujuan akhir dari toharoh itu apa? Seperti itu. Oke, yuk yang pertama definisi toharoh. Oke, definisi toharoh itu adalah secara logoh artinya an-nazofah. Artinya itu membersihkan atau menghilangkan. Nah, menghilangkan dari apa? Wal khulusu minal adnas, menghilangkan dari segala jenis kotoran. Hisyatan kanat am-ma'nawiyah. Baik itu yang bersifat indrawi, yang bisa kita indra, ataupun yang bersifat maknawiyah. Semisal yang bersifat apa ya? Nazofah di sini maksudnya adalah an-nazofah an-mustaqdzarat ya. Mustaqdzarat itu dimaknai sebagai sesuatu yang menjijikan. Oke? An-nazofah di sini dan ada yang wal khulusu anil adnas ini adalah kita membersihkan dari sesuatu yang menjijikan. Secara bahasa lo ya. Oke. Kalau yang hisiat misalnya apa? Misalnya ludah seperti itu. Ludah terus apalagi ya ingus seperti itu. Nah, itu kan merupakan sesuatu yang menjijikan. Aktivitas kita membersihkan dari hingus, dari liur, nah, itu dinamakan aktivitas toharoh. Itu kalau yang hisiah, yang terindra. Oke, kalau yang nggak terindra apa misalnya Ustadz? Misalnya apa bohong, ingkar janji, misalnya. Itu merupakan sesuatu yang menjijikan. Kok menjijikan tahu Ustadz? Iya, coba deh. Kalau misalnya Mbak Yuni misalnya dibohongin sama temannya seperti itu. Itu kan tobiiyahnya kita sebagai manusia. Itu kan sangat nggak suka banget itu. Nggak suka banget terhadap aktivitas tersebut. Maka kebohongan, nifak, munafik seperti itu, dusta, ingkar janji dan sebagainya itu menjijikan. Aktivitas kita membersihkan dari kebohongan, dari kemunafikan, itu secara bahasa dinamakan aktivitas toharoh. Ini kalau secara bahasa. Secara istilah, oke. Oke. Secara istilah atau secara syar'an, oke. Jadi ini sedikit nuktoh kecil ya, sedikit catatan kecil. Jadi kalau di dalam ulama, kenapa kok dalam kitab-kitab fikih itu pasti definisi secara lugotan sama secara syar'an gitu. Kenapa kok nggak istilahan? Oke, ini sedikit nuktoh kecil aja. Bahwasanya di sini kenapa kok dinamakan definisi secara syar'an? Karena para fuqaha itu memikul beban syarak. Seperti itu. Apa tugasnya syarak? Tugasnya syarak adalah menghukumi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Tugasnya para fuqaha itu mengambil intisari hukum yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan yang ada di dalam hadis Nabawi Syarif. Aktivitas pikulannya para fuqaha ini kepada ilmu fikih yang mana itu merupakan bentuk tanasub lah, keserasian dengan syara itu sendiri, dengan makna syara itu sendiri, maka definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha dinamakan definisi secara syar'an.
dan bukan secara istilahan. Seperti itu. Oke, ini secara apa nuktoh kecil aja yang menjadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan kenapa kok definisi secara bukan istilahan tapi secara syara'an. Nah, tadi. Karena para fuqaha memikul beban syara. Oke, apa? Ini saya sadur dari dalam kitab Yaqutun Nafis adalah fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun. Dia adalah aktivitas ataupun fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahah. Dia adalah aktivitas ataupun aktivitas yang karena aktivitas ini ataupun yang karena aktivitas ini kalau aktivitas ini nggak dilakukan itu nggak boleh kita melakukan hal tersebut. Nah, bingung Ustaz. Oke, gini. Saya ulangi lagi ya. Dia adalah aktivitas yang mana bolehnya kita menjalankan sesuatu itu tergantung aktivitas ini. Oke. Dia adalah suatu aktivitas yang mana bolehnya kita melakukan suatu aktivitas itu tergantung aktivitas kita yang pertama. Jadi kalau misalkan disimpulin tadi, aktivitas kita yang pertama itu menentukan bolehnya kita dalam melakukan aktivitas kita yang kedua. Contohnya apa di sini? Contohnya adalah sholat. Aktivitas kita sholat itu harus didahului oleh toharoh. Jadi toharoh itu merupakan aktivitas kita ataupun aktivitas yang memperbolehkan seseorang itu melaksanakan sholat. Tanpa adanya toharoh, maka orang tersebut itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas sholat. Oke. Ini baris yang pertama. Fi'lu ma tatawaqafu alaihi bahah. Aktivitas yang mana bolehnya kita melakukan suatu aktivitas yang lain ketika aktivitas yang pertama itu sudah dilakukan. Yang kedua, walau min ba'dil wujuh, meskipun dari sebagian sisi saja. Misalnya contoh apa? Misalnya contoh aktivitas tayamum. Seperti itu. Tayamum itu kita boleh sholat nafilah sesuka hati kita. Tapi kita hanya boleh diperkenankan sholat wajib cuma satu kali. Artinya apa di sini? Artinya tayamum itu cuma membolehkan kita cuma satu kali sholat saja. Sholat fardu. Tapi nggak memperkenankan kita untuk sholat di lain waktu. Berbeda halnya dengan wudhu. Wudhu itu kita boleh sholat misalnya jaga wudhu dari zuhur sampai maghrib. Boleh, silakan tafadhol. Seperti itu. Tapi kalau tayamum itu nggak boleh. Cuman sekali saja. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan walau min ba'dil wujuh. Meskipun dari sebagian sisi saja. Seperti itu. Au mujarrodun au thawabun mujarrodun. Misalnya apa? Misalnya ketika saya sudah wudhu nih, saya tadi habis sholat asar misalnya. Terus saya mau tajdid wudhu, mau memperbaiki wudhu. Nah, aktivitas saya toharoh tadi itu, yaitu wudhu tadi itu merupakan aktivitas saya untuk sekedar mendapatkan pahala. Pahala apa di sini? Pahala sunnah. Seperti itu. Nah, ini merupakan aktivitas ataupun definisi dari toharoh. Oke, oke. Dari definisi ada pertanyaan atau belum? Sebelum kita lanjut ke tentang wasilahnya toharoh. Tafadhol silakan. Definisi harus clear supaya bisa melanjutkan ke hal-hal yang lain. Oke. Jawabannya toharoh yang di sini tuh toharoh wudhu ya. Karena kalau misalnya tayamum kita menjamak sholat, maka kita harus tayamum lagi. Seperti itu. Jadi toharoh kalau pengen menjamak sholat, seperti itu, maka harus berwudu. Karena kalau misalkan kita toharoh dengan menggunakan tayamum dan kita menjamak sholat, maka cuma ada satu kali saja kita kesempatan untuk melaksanakan sholat tersebut. Seperti itu. Jadi kalau mau menjamak sholat, pastikan kita menggunakan wudu dan bukan menggunakan tayamum. Seperti itu. Oke? Oke, semoga bisa menjawab. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Apa silakan kalau ada yang bertanya. Gak ada ya? Oke, lanjut. Berikutnya.
Berikutnya, apa saja itu wasilahnya toharoh? Nah, wasilah toharoh itu ada, ini harusnya jawabannya iya ya. Itu ada 4. Pertama ada dengan air, kedua dengan turot, ketiga dengan dabir atau disamak, dengan air, dengan debu, dengan disamak, ketiga dengan batu istinja, seperti itu. Nah, ini merupakan apa namanya wasilahnya, wasilah kita untuk taharoh, seperti itu. Oke, ada satu lagi, ini sekedar faidah tambahan saja. Oke, para ulama bilang adanya inkilab. Inkilab itu perubahan. Semisal apa? Semisal darahnya rusa apa ya? Atau ya rusa. Rusa itu berubah menjadi minyak wangi misalnya. Terus khomer berubah menjadi cuka seperti itu. Terus apalagi ya? Misalnya telur. Telur itu kan merupakan darah ya. Tapi karena telur itu udah menjadi telur, akhirnya bisa kita makan. Nah, aktivitas tadi itu, aktivitas kita atau inkilab tadi itu berubahnya suatu benda dari benda yang lain itu disebut juga sebagai namanya wasilatut taharah. Seperti itu. Artinya tuh ada inkilab di situ, ada perubahan bentuk. Yang tadinya haram berubah menjadi halal. Nah, itu juga inkilab itu juga berubah apa namanya dinamakan juga sebagai namanya wasilatut taharah. Seperti itu. Karena kita nggak mungkin makan darah. Kita nggak mungkin minum khamr seperti itu. Tapi kalau sudah berubah menjadi khamr, berubah menjadi cuka, tadi itu darah ayam misalnya tadi itu berubah menjadi telur, maka telur dan cuka tadi bisa kita minum atau bisa kita konsumsi seperti itu. Maka di sini ada tambahan lagi namanya inkilab. Inkilab alif nun qaf ba lam ba inkilab seperti itu. Sekadar tambahan saja. Biar nanti kita nggak tanya-tanya, iya kan, darah ayam kan ini ya, darah ayam kan haram, apa, telur ayam itu kan dari darah seperti itu. Tapi kenapa kita boleh konsumsi dan itu udah menjadi telur? Nah itu tadi ada proses namanya inkilab. Khomer tadi itu kan juga kan haram, berubah menjadi cuka. Nah itu tadi ada proses inkilab tadi itu. Dan itu yang menyebabkan bolehnya dikonsumsi khomer ketika menjadi cuka dan telur ayam tadi itu. Oke, berikutnya ada yang disebut sebagai namanya wasailit toharoh. Jadi ini wasilah ya. Ini misalnya toharoh. Ini wasilahnya. Nah, di sini ada tempat ketiga lagi. Yang mana untuk mencapai toharoh ini kita butuh 3 hal. Misalnya ini kita anggap 2 lah ya. Ini toharoh, ini wasilatu toharoh, ini wasailu toharoh. Artinya kan ketika kita ingin toharoh, kita butuh wasilatu toharoh. Nah, untuk bisa mencapai wasil taharah, kita butuh wasailu taharah. Seperti kita butuh faktor yang lain. Apa aja itu, Ustaz? Nah, yang pertama, kita contohnya di sini adalah gayung. Gayung itu merupakan wasilah untuk kita ngambil air. Nah, ngambil air kan merupakan aktivitas kita untuk taharah. Seperti itu. Nah, makanya gayung atau bak itu menjadi wasilah dari wasilahnya toharoh. Wasilah dari wasilahnya toharoh. Seperti itu. Oke, gayung. Semisal apalagi ijtihad di sini. Semisal begini. Ini ada 2 ember. 2 ember ya. 2 ember. Oke. Ini saya, tengah-tengah ini saya. Seperti itu. Oke. Saya balik badan saya. Oke. Nah, tiba-tiba ada anjing lewat dan mendekati 2 ember saya ini. Seperti itu, 2 ember saya ini. Oke. Terus saya dapati dia ketika saya balik badan, saya dapati dia sudah berlumuran air misalnya. Artinya dia sudah minum tuh di antara 2 bak yang saya pakai untuk bersuci ini. Nah, saya berijtihad di situ. Kira-kira mana ya yang diminum oleh si anjing ini? Nah, aktivitas saya berijtihad menentukan wadah mana yang saya pakai untuk bersuci
itu dinamakan sebagai wasilah dari wasilahnya toharoh. Karena saya pengen berwudu, butuh air. Nah, air itu merupakan wasilahnya dari toharoh. Maka saya harus berijtihad dulu, baru saya pakai airnya, baru saya pakai untuk sholat. Seperti itu. Oke, semoga sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Misalnya apalagi? Misalnya wasilah dari wasilahnya toharoh. Misalnya adanya hadas misalnya. Kita misalnya buang angin. Nah, buang anginnya kita itu kan merupakan wasilah ya. Merupakan wasilah kita untuk kita ngambil air dan berwudu. Nah, aktivitas kita mengambil air berwudu untuk kita sholat. Seperti itu. Nah, maka berhadasnya kita, yaitu buang angin ini, menjadi wasilah dari wasilahnya toharoh. Seperti itu. Jadi ada 2 tahapan. Oke. Terus apa lagi? Najis juga pun sama juga. Menjadi wasail toharoh. Dan lain sebagainya. Oke. Semoga bisa dipahami di poin ketiga ini. Poin keempat. Maqasidut toharoh. Ataupun kenapa sih kita diperintahkan untuk toharoh? Pertama, itu kita untuk berwudu. Yang kedua, ada untuk guslun, untuk mandi. Seperti itu. Yang ketiga untuk tayamum, yang keempat untuk ijalasun najasah, untuk menghilangkan najis. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan atau belum? Tafadhol, silakan kalau pertanyaan. Ada pertanyaan atau belum? Tafadhol, silakan kalau ada pertanyaan. Ada ya? Oke. Jangan sampai lupa nih pelajaran nih. Ini penting. Lagi saking pentingnya bab thaharah itu menjadi kuncinya dari dia itu beribadah. Seperti itu. Oke, nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di chat box ataupun langsung ngomong aja. Kalau misalkan kepanjangan ngetiknya. Seperti itu. Oke, baik, lanjut. Berikutnya, apa menjadi pembahasan kita? Pembahasan kita berikutnya adalah tentang air. Oke, pembahasan kita berikutnya adalah tentang air. Oke, kenapa air menjadi penting? Nah, tadi karena air itu menjadi wasilahnya toharoh. Seperti itu. Menjadi apa? Menjadi wasilahnya toharoh. Oke, apa aja nanti yang di dalam pembahasan air ini yang akan kita bahas? Pertama, yang akan kita bahas adalah dari segi tempat beradanya air tersebut. Di mana aja dia berada. Yang kedua, dari segi hukum syaraknya. Seperti itu. Dari segi hukum syaraknya. Yang keempat, dari segi bentuk dan macamnya. Nah, oke. Dari segi bentuk dan macamnya. Ini merupakan pembagian air yang akan menjadi pembahasan kita dalam bab ini. Dalam pertemuan kali ini. Next, berikutnya. Sebelum saya lanjut, ini saya macet-macet nggak ya audionya? Coba, Tafadhol silakan. Dikasih tahu ke saya, macet-macet nggak video saya ataupun audio saya? Alhamdulillah. Oke, kalau lancar. Oke, taib. Oke, ya. Alhamdulillah. Oke. Yuk berikutnya. Pertama, dari segi tempat beradanya. Oke. Pertama, ma'us sama, air dari langit. Seperti itu. Nah, air dari langit ini dihukumi suci. Suci dan mensucikan. Yang kedua, air laut. Air laut juga suci. Meskipun dia asin. Seperti itu. Meskipun dia asin, dia tetap suci. Oke. Yang ketiga, air sungai. Nah, air sungai pun juga suci dia. Yang keempat, air sumur. Juga pun suci juga. Oke, air sumur juga suci. Air pertama dari langit. Air
laut, air sungai, air sumur, ini dari bawah. Seperti itu. Yang keempat, mata air. Oke. Mata air ini bisa dari bumi, bisa dari manusia. Dari bumi, contohnya apa? Contohnya sumur dan lain sebagainya tadi tuh. Dari manusia, contohnya adalah air yang keluar dari jemarinya Rasulullah SAW. Ini termasuk air yang suci juga. Tohur, suci dan mensucikan. Seperti itu. Air yang keluar dari jemarinya Rasulullah SAW. Yang keempat, yang berikutnya, yang keenam, air salju. Seperti itu. Nah, air salju. Yang keempat, embun. Atau yang berikutnya yang ketujuh, itu ada embun. Seperti itu. Nah, ini semua merupakan air dari segi tempat beradanya air tersebut. Ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Seperti itu. Nah, ini insya Allah mudah dipahami. Oke, berikutnya dari segi hukum syaraknya. Oke, dari segi hukum syaraknya, pertama ada air itu tohur. Tohur itu suci dan mensucikan. Air tohur, diperhatikan, air tohur, air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua, ada air yang tohir. Tohir. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, ada air najesun atau najas. Air yang dia itu najis atau terkena najis. Seperti itu. Nah, hukum syarak terkait tentang air ini dibagi menjadi tiga hal ini. Tohur, tohir, ada najis. Oke. Berikutnya, air tohur, air suci mensucikan, itu dibagi lagi menjadi dua. Ada berdasarkan bentuk atau macamnya. Yang ketiga, berdasarkan hukum syaraknya. Oke. Tadi air tohur itu ada dua pembahasan. Berdasarkan bentuk sama berdasarkan hukum syaraknya. Oke. Berdasarkan bentuk atau macamnya, pertama, air tersebut itu aslinya ya seperti itu. Air dari langit ya seperti itu. Meskipun dia itu tercampur oleh debu misalnya. Nah, kayak di Mesir misalnya, di Mesir itu airnya itu ketika perpindahan musim itu air itu bawa debu. Nah, air tersebut itu bisa kita gunakan untuk bersuci meskipun dia terjadi debu. Ada debu. Seperti itu. Oke, jadi air yang tidak berubah sama sekali. Air tersebut tetap air dan kita namakan air tersebut sebagai namanya air. Dan nggak ada lagi kalimat berikutnya setelah air. Pokoknya kita namakan sebagai air misalnya. Ini air. Nah, seperti itu. Asalnya memang air. Berikutnya air yang disimpan. Nah, misalnya saya nyimpen ini ada botol nih ya, ada botol misalnya, botol. Saya simpan berbulan-bulan misalnya. Nah, tiba-tiba saya cium aromanya. Aromanya berubah. Nah, air ini tetap dalam keadaan tohur meskipun aromanya berubah. Air ini dinamakan sebagai namanya air ajin. Air yang disimpan dalam waktu yang lama. Dia tetap, kalau dia dalam keadaan tohur, dia tetap tohur. Seperti itu. Yang ketiga, air yang berubah dengan apa yang ada pada tempatnya atau jalur keluarnya. Semisal apa? Misal gini, misal contoh Mas Ali misalnya. Mas Ali itu ngambil mancing misalnya, mancing tiba-tiba beliau jebur tuh di kolam ataupun di kali tersebut ataupun di laut tersebut. Nah, saya pengen ngambil itu air, tapi karena Mas Ali itu tadi jadi airnya itu jadi butek gara-gara Mas Ali itu ngambil air, maka saya jadi ragu-ragu apakah air itu tohur atau tidak. Nah, jawabannya air itu tetap tohur. Seperti itu.
Karena apa? Karena buteknya dia itu nggak bisa dipisahkan dari air tersebut. Ataupun pasirnya tuh menempel pada air tersebut. Nah, itu tetap tohur. Misalnya apalagi? Misalnya banjir. Banjir itu kan warna kuning ya, seperti itu. Nah, itu tetap tohur itu. Seperti itu. Karena dia bawa apa namanya? Bawa debu tadi itu. Nah, nanti berbeda halnya ketika nanti dia sudah berubah warna ketika warnanya hitam, warnanya apa namanya? Warnanya jadi ke yang aneh-aneh karena terkena najis dan lain sebagainya, itu jadi berubah hukumnya lagi. Tapi ketika air itu berwarna pasir, ataupun ketika kita lagi gali sumur, tiba-tiba moncrot airnya, ataupun astagfirullah, bukan, ketika airnya itu keluar dan mengeluarkan tanah. Nah, air yang ada tanahnya itu air yang tohur, seperti itu. Karena air tersebut itu nggak bisa dipisahkan dari hal tersebut, seperti itu. Oke, misalnya apa lagi? Misalnya kalau saya tanya sama Mas Ali, air pom gitu misalnya. Terus dia karena sampai ke tempat Mas Ali, lewat pipa, airnya berubah, jadi aromanya jadi berubah. Air yang saya alirkan lewat pipa-pipa tadi itu dari sungai atau dari laut, airnya dihukum suci atau tidak? Suci Ustaz. Suci. Oke. Karena apa? Karena dari tempat keluarnya begitu, seperti itu, atau jalurnya itu begitu. Oke. Misalnya apalagi? Misalnya air yang dari gentong kita, dari gentong air kita. Saya tanya sama Mbak Widya misalnya, suci atau tidak dia? Tahur atau tidak? Air dari gentong air kita kan lewat pipa, terus kita pakai untuk wudhu. Suci nggak air tersebut? Tahur nggak? Oke, barakallahu fiik, suci jawabannya. Oke, berikutnya apa lagi ya? Ini misalnya saya tanya sama Mbak Linda misalnya. Misalnya ada di ini, kita punya bak besar. Tiba-tiba lumutan, lumut, lumut, lumut. Oke. Nah, airnya itu ada lumutnya di bawahnya. Air tersebut tohur atau tidak? Suci atau tidak, Mbak Linda? Coba ya dijawab. Ada bak besar gitu. Apa saat di kolom box atau Ya langsung? di kolam terus gitu ada lumutnya di situ, dia itu bisa kita pakai nggak untuk bersuci airnya? Ada lumut. Jika nggak berasa berbau Nah, tohur, Stat. tohur, jawabannya tohur Maksudnya dia. bisa Ya, tohur. jawabannya dia tohur. Karena lumut itu juga itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dari air tersebut, dari tempat air tersebut. Dia tetap tohur. Seperti itu. Oke, tadi ya pasir, apa garam, lumut, seperti itu. Nah, itu sesuatu yang tetap tetap tohir. Contoh misalnya lagi, Mas Ali, misalnya, Mas Ali, saya tanya sama Mbak siapa ya ini, Mbak Yuni deh, Mbak Yuni. Misal ada kolam, Mbak Yuni ada kolam. Terus apa namanya? Ada pohon sebelahnya itu. Pohonnya itu kejatuhan sama daun. Nah, oke. Nah, air yang ada di dalam kolam tersebut atau bak tersebut tohur, suci atau tidak? Kemasukan si daun. Oke, jawabannya suci. Oke, tayyib. Terus saya tanya sama Mbak ini, Mas atau Mbak ya? Azhari inilah, coba Azhari. Coba saya tanya misalnya ada kolam, seperti itu ada kolam. Terus kolam tersebut itu ada pohon juga, kemasukan buah. Nah, kemasukan buah. Nah, kira-kira kolam tersebut terus berubah warnanya karena buah tersebut. Kira-kira airnya tuh suci atau tidak? Air tadi kemasukan kolam, terus ada kecemplungan buah. Seperti itu.
Suci atau tidak? Nggak tahu? Oke. Jawabannya adalah tidak suci. Kenapa kok Ustadz? Kenapa kok daun itu suci sedangkan buah itu nggak suci? Karena daun itu nggak bisa kita prediksi kapan dia turunnya. Sedangkan buah itu bisa kita prediksi turunnya itu kapan. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu makanya buah ketika kemasukan di dalam kolam itu dia nggak menjamin ketohurannya dia, suci dan mensucikannya dia. Seperti itu. Oke, sampai apa namanya ini lewat 10 menit, tapi kita habisin dulu ya, nggak apa-apa ya. Semoga teman-teman berkenan lah. Ya, kita habisin. Berikutnya, tohur berdasarkan hukum syaraknya. Oke. Pertama, air tersebut itu air yang tidak makruh. Artinya apa? Air tidak makruh, air yang dipergunakan pada umumnya. Seperti itu. Itu boleh kita pakai air tersebut, nggak makruh. Yang kedua, air yang makruh, musyammash. Air yang dia itu terkena apa ya? Misalnya kita ada air nih, ada air di bak, tiba-tiba terkena sinar matahari. Kan air jadi panas tuh. Seperti itu. Nah, air yang kita gunakan tersebut itu bisa menjadi makruh dengan 4 syarat. Pertama, syaratnya itu dalam keadaan yang panas. Dia dalam kondisi musim panas. Semisal kayak di Mesir ini lagi musim panas nih hari ini. Sekarang ini. Kedua, syaratnya kedua, dia berada di negeri-negeri yang panas. Semisal kayak Sudan, tuh panas itu negeri-negeri yang panas. Dan sebagian di negeri-negeri Arab, itu ada negeri-negeri yang panas. Ketiga, air ini digunakan di dalam badan atau untuk badan. Nah, keempat, wadah yang dipakai untuk menampung air itu terbuat dari apa namanya? Dari ma'dan. Aduh, tadi tuh saya sudah ingat ma'dan itu apa? Emas, perak bukan, Ustaz. Ya, emas, perak dan teman-temannya yang lain. Apa sih? Ya, logam dari dan lain sebagainya seperti itu. Nah, nggak terbuat dari sesuatu yang dia itu dari tembaga, dari logam, dari amonium dan lain sebagainya. Nah, itu nggak terbuat dari itu. Kalau misalnya keempat-empat ini ada, maka air tersebut makruh untuk digunakan. Seperti itu. Tapi kalau cuma salah satunya, ya misalnya musim panas aja ya masih boleh kita pakai. Nah, makainya itu juga pun ya kita pelan-pelan, seperti nggak boleh langsung wuz. Kalau misalnya udah tahu air panas kita langsung pakai. Nah, itu juga pun nggak diperkenankan lah, kurang afdol seperti itu, karena itu akhirnya panas kan. Kalau misalnya kita kena penyakit ataupun kulit kita sensitif terhadap air yang panas tersebut malah menimbulkan doror, nah maka itu dihukumi sebagai makruh untuk kita gunakan. Seperti itu. Contoh yang air yang terkena matahari. Oke. Yang ketiga adalah air yang haram. Air yang digunakan untuk berwudu, tapi air itu didapat dari gosok misalnya, nggak izin sama yang punya. Nah, ini pun juga air yang haram. Sholatnya tetap sah. Sholatnya dia tetap sah. Akan tetapi dia dapat dosa. Kalau dia berwudu menggunakan air yang gosok. Misalnya lagi, air yang digunakan cuma untuk minum. Nih, air ini dikhususin untuk minum. Tapi air tersebut digunakan sama dia untuk berwudu misalnya. Air ini dikhususkan untuk minum. Nah, itu juga pun air yang nggak boleh digunakan untuk berwudu atau haram digunakan untuk berwudu. Karena itu dikhususkan banget untuk minum. Seperti itu. Akan berbeda halnya ketika air yang untuk minum juga bisa untuk yang lainnya. Itu berbeda hal lagi. Karena itu maksudnya ke air yang tidak makruh. Nah, air yang haram tadi itu adalah air yang digunakan untuk khusus untuk minum aja, nggak boleh dipakai untuk yang lain, atau wakafnya itu untuk minum aja, nggak boleh untuk yang lain, maka air tersebut haram digunakan untuk berwudu. Sholatnya tetap sah, tapi dia mendapatkan dosa. Seperti itu. Oke, ini berkaitan dengan hukum syaratnya. Oke, apalagi? Oke. Yang terakhir ini agak panjang, tapi ya sudahlah. Ini saya kembalikan kepada teman-teman, mau dilanjutin atau tidak nih. Saya bergantung kepada teman-teman aja. Kalau dilanjutin, kita lanjutin. Tapi kalau enggak, ya sudah kita cukupkan. Karena ini agak panjang pembahasannya. Tapi sebenarnya ini juga penting juga untuk kita ketahui. Lanjut saja. Oke, yang lainnya berkenan?
Saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Oke, baik. Oke. Ini karena ini sifatnya praktis ya. Sifatnya praktis. Apa namanya? Sifatnya praktis, maka saya sajikan juga dalam bentuk praktis juga. Tapi diperhatikan secara detail supaya nggak terjadi kebingungan. Oke, perhatikan. Syarat air yang digunakan untuk bersuci itu ada 5. Syarat air yang digunakan untuk bersuci itu ada 5. Pertama, air tersebut itu lebih dari 2 kulah atau 216 liter. Oke, nanti akan ada hitungannya, nanti akan saya tunjukkan hitungannya seperti apa. Oke, kalau air itu kurang dari 2 liter, ataupun kurang dari 2 kulah, maka air tersebut ada ihtimal, ada kemungkinan terkena najis. Maka kalau ada kemungkinan tersebut, maka tidak diperkenakan menggunakan air yang kurang dari 2 kulah. Seperti itu. Kenapa kok kurang dari 2? Karena hadis Nabi mengatakan bahwasanya idza balagol ma'u kullataini lam yahmil al hadas. Jadi kalau air itu sudah lebih dari 2 kulah, dia tidak akan pernah membawa ataupun menghimpun memikul hadas. Seperti itu. Jadi harus lebih dari 2 kulah. Oke. Berikutnya, kayak misalnya gini, misalnya apa namanya? Saya tanya sama Mbak Linda deh misalnya. Mbak Linda, misalnya saya pergi ke pantai. Seperti itu. Saya pergi ke pantai. Saya terus niat, misalnya saya pengen ya. Saya pengen mandi junub. Saya niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar. Saya langsung jebur di laut. Kira-kira mandi junub saya itu sah atau tidak? Sah. Sah. Oke, jawabannya betul. Sah. Seperti itu. Tapi dengan syarat ya tadi ya, saya berniat untuk menghilangkan hadas besar. Seperti itu. Oke, kalau nggak berniat, ya udah kita nggak itu nggak dihitung sebagai mandi wajib atau mandi junub seperti itu. Oke, baik. Berarti di sini, oke. Sekarang saya tanya sama Mbak Widya. Mbak Widya, oke. Saya bawa pakaian nih. Ini misalnya pakaian ya. Ini kotak pensil saya sebagai pakaian. Misalnya, ini terkena najis. Di hadapan saya itu ada danau. Saya celupin itu danau, saya kucek-kucek itu si baju tersebut. Terus saya angkat lagi. Seperti itu. Kira-kira danaunya masih suci atau tidak? Air danau tersebut. Masih suci atau tidak? Masih. Oke. Pertanyaan kedua. Pakaiannya suci atau masih najis? Pertanyaan kedua. Suci. Oke. Barakallahu fiik. Oke. Jadi kalau gitu ya, jadi nggak usah bingung nanti kalau ada orang yang ada orang yang nyuci di kali, ya udah tetap danau seperti itu ya tetap suci seperti itu airnya. Karena dia lebih dari 2 kulah. Oke. Berikutnya yang kedua, air didatangkan ke tempat yang suci. Nah, contoh misalnya begini, ini pakaian saya misalnya. Pakaian saya ada najisnya. Ini anggap ya kotak pensil saya pakaian, ya ada najisnya. Oke. Air itu saya datangkan, saya kucurkan air tersebut ke pakaian saya. Set. Nah, air bekas cucian saya ini, yang saya pakai untuk bersuci ini, itu masih suci. Seperti itu. Tapi tidak mensucikan. Oke? Air yang saya gunakan tadi untuk sehabis nyuci itu, terus saya peres, saya kucek-kucek, air tetesannya itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Seperti itu. Oke. Berbeda halnya ketika misalnya saya punya wadah nih, wadah berisi air. Saya masukin pakaian saya itu ke dalam air tersebut. Oke? Maka air yang ada di dalam bak ini menjadi air yang mutanajis,
terkena najis. Maka kalau kita pegang itu airnya atau kita genggam itu airnya, maka terus kita pegang kepala, pegang baju, nah kepala kita itu najis, baju kita itu najis. Seperti itu. Maka kalau kita nyuci baju diperhatikan. Kalau kita nyuci baju diperhatikan. Pakaian dulu baru air didatangkan. Bukan air dulu baru pakaian didatangkan. Diperhatikan. Air didatangkan, bukan air didatangi atau mendatangi. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau di mesin cuci, kayak kemarin ada pertanyaan dari teman saya, Fik, di rumah saya tuh mesin cucinya, misalnya mesin cucinya itu otomatis, misalnya dia langsung ada deterjen dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau misalnya seperti itu najisnya itu, najis di mesin cucinya itu dia apa namanya tetap ada najisnya. Dia nggak mensucikan pakaian tersebut. Seperti itu. Karena apa? Karena dia airnya itu apa namanya mendatangi. Seperti itu, mendatangi airnya itu didatangi oleh si pakaian. Seperti itu. Maka air tersebut itu mengandung najis. Kalau kita pegang air tersebut terus kita pegang kena baju kita, celana kita, maka najis semua itu. Karena pakaian tersebut masih mengandung najis. Akan tapi ketika air itu didatangkan, nah, baru masih suci. Oke. Berikutnya, misalnya begini. Misalnya pakaian kita udah nggak sengaja belum kita sucikan di awal, misalnya, karena kita nggak tahu ilmunya kemarin-kemarin misalnya. Terus kita kelupaan, kita mendatangkan apa namanya kita narok baju dulu, narok air dulu, terus narok baju. Habis itu kita suci pakai deterjen, seperti itu. Nah, itu kan kita kan baru menghilangkan baunya, tapi belum menghilangkan najisnya. Nah, bagaimana cara kita mensucikan pakaian tersebut? Nah, sejauh yang saya tahu, untuk mensucikan pakaian tersebut, maka kita harus pastikan bahwasanya sabun itu tidak menempel lagi dalam pakaian tersebut. Karena kalau sabun masih nempel di pakaian tersebut, maka pakaian tersebut nggak bisa suci. Masih dalam keadaan najis. Karena sabun itu merusak zatnya air. Seperti itu. Oke, itu berkaitan dengan nyuci baju. Artinya apa di sini? Artinya air itu didatangkan. Oke. Berikutnya, yang ketiga, air belum terpisah dari sesuatu yang disucikan. Misalnya tadi bak, oke, bak. Ini ada baknya saya isi pakaian dulu, terus saya isi air. Air yang ada dalam bak ini minimal tergenang ya, pakaian tersebut tergenang minimal. Nggak harus sampai luber, tapi minimal tergenang saja. Air yang saya gunakan tadi itu, yang saya gunakan air suci tadi itu saya boleh pakai untuk wudhu. Seperti itu. Saya boleh pakai untuk wudhu. Kenapa? Karena air tersebut belum terpisah dari pakaiannya. Tapi kalau sudah saya angkat pakaian tersebut, maka air tersebut menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Air mustakmal. Seperti itu. Jadi air itu terpisah dulu, air itu belum terpisah, kita boleh pakai untuk wudhu. Tapi kalau sudah air terpisah, maka kita nggak boleh pakai untuk wudhu. Seperti itu. Suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat, sifat air tidak berubah. Nah, kalau airnya berubah jadi warna kuning, jadi warna apa, nah itu udah air tersebut apa namanya nggak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau masih warnanya masih sama, seperti itu air aromanya masih sama, terus sifat warnanya masih sama, warnanya juga masih sama, maka air tersebut bisa dipastikan untuk bersuci. Yang terakhir, tidak air tidak bertambah beratnya. Ini masalah yang cukup hampir dibilang tuh nggak bisa kita indra pakai mata kepala kita seperti itu, karena ini masalah yang benar-benar kayak kecil banget seperti itu. Nah, ini merupakan 5 sifat air yang kita bisa gunakan untuk bersuci. Sampai di sini, sok ada pertanyaan silakan. Kita akan selesai di jam 19 waktu sini. Oke, jam 11 tepat insya Allah. Oke, Tafadhol silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Oke, nggak ada ya? Oke, atau sudah udah ngantuk?
Semoga belum ya. Oke, yang terakhir ini ada ukuran 2 kula. Ini kalau bentuknya tabung seperti ini minimal 120 88. Kalau misalkan bentuknya balok seperti ini, pakai rumus volume ya, ruang volume apa bangun 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 datar bangun ruang. Pakai rumus bangun ruang. Rumus bangun ruang tabung misalnya pi kali r kuadrat seperti itu kali tingginya. Terus kalau misalkan bangun ruang untuk persegi panjang itu P kali L kali T. Kalau misalkan untuk balok itu R3, R kuadrat, R sini, rusuk sini, rusuk sini, rusuk sini. Nah, ini kalau dihitung semuanya lebih dari 216 liter. Oke, dan alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah selesai di pembahasan tentang air ini. Tafadol, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum kita tutup majelisnya. Dan ini mohon maaf hampir 2 jam ini majelisnya. Oke, Tafadol silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, alhamdulillah kita cukupkan dengan sampai sini dengan kafaratul majlis, doa kafaratul majlis, istighfar dulu, astagfirullahalazim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya akhiri dengan saya mohon maaf kalau ada kekurangannya dan kalau misalnya ada kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.